Hai, selamat malam semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan saya Emasan Karim. Oke, terima kasih buat kalian semua karena kalian sudah nonton terus video kami dan video saya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe teman-teman, biar kalian juga selalu nonton video saya. Video saya semoga terhibur buat kalian teman-teman. Dan juga ini kalau sudah klik tombol subscribe, jangan lupa bagikan ke temannya, share semua ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu teman-teman. Nah, malam ini saya ada cerita, ada sedikit cerita buat kalian semua, pengalaman saya di waktu di Malaysia. Sekarang saya lagi ada di Malaysia teman-teman. Saya akan bagi-bagi pengalaman saya yang sudah saya lakukan di sini teman-teman, biar kalian semua tahu apa yang ada di Malaysia dan apa yang gokil di Malaysia teman-teman. Oke, langsung saja. Di waktu saya berangkat ke Malaysia, ke sini, negeri jiran. Di waktu saya berangkat ke Malaysia, dulu saya ingin kuliah, ingin langsung daftar kuliah di sini, mau gabung fakultas ini, mau mendaftar rutinitas di sini. Intinya, dulu di waktu saya berangkat ke sini, saya ingin kuliah sambil bekerja teman-teman. Jadi saya mau kuliah sambil bekerja. Niat saya itu tidak mau minta ke orang tua kalau masalah biaya. Maunya saya itu mau mandiri teman-teman. Saya tidak mau minta sama orang tua. Kalau masalah biaya tentang kampus terus biaya lainnya, mau mandiri teman-teman. Akan tetapi di waktu saya nyampe ke sini, saya daftar fakultas ini, saya daftar kuliah di ini, saya tidak lulus teman-teman. Saya coba lagi daftar di sini, sama lagi tidak lulus. Persyaratannya itu loh banyak, dan juga harus punya surat-surat di sini, harus buat ini. Saya kan kalau yang sudah merantau, yang sudah pengalaman di Malaysia, kalau orang kosong itu kan sudah tahu. Kalau orang kosong itu seperti apa, gimana. Nah, syaratnya itu harus punya dokumen di sini, harus ada surat-surat di sini, teman-teman. Nah, terus saya tidak diterima. Saya coba daftar lagi sampai 3 kali saya daftar. Nah, saya itu saya punya kepikiran, saya punya prinsip, kalau saya daftar lagi tidak diterima, saya langsung mau daftar kerja, teman. Mau daftar kerja. Jadi di waktu saya sudah daftar kedua kalinya, saya mencoba untuk daftar ketiga kalinya. Di waktu daftar ketiga kalinya, saya langsung punya prinsip, kalau saya tidak lulus, saya langsung daftar kerja, teman-teman. Nah, di waktu itu saya daftar ketiga kalinya itu, coba terus saya doa semoga saya lulus. Nah, ketika saya melihat informasi ketidaklulusan, informasi yang lulus dan yang tidak lulus sama teman-teman, saya tidak lulus, tidak diterima. Artinya saya tidak diterima di kuliah di sini, teman-teman. Oke, langsung saya daftar kerja. Tidak lama dari itu saya daftar kerja, teman-teman. Saya mencoba untuk daftar kerja di bangunan, daftar kerja di rumah, bangunan-bangunan tinggi, teman-teman. Yang sudah pengalaman di sini, bangunan tinggi itu kerja apa saja. Ada kerja musik, ada kerja plaster, ada kerja waya. Yang sudah pengalaman ke Malaysia, yang juga yang sudah
bekerja di bangunan memang bermacam-macam kan, seperti kerja wayar, seperti kerja plaster, kerja musik. Nah, saya ingat teman-teman, nyampe ke Malaysia saya itu bingung. Bingungnya itu bahasanya beda teman-teman dengan bahasa yang dipakai di Indonesia itu. Kalau bahasa Indonesia itu kan mudah. Maksudnya itu saya mau pergi ke sana. Itu kan bahasa kita kan, bahasa Indonesia. Kalau bahasa di sini, saya nak pergi ke sana. Saya nak itu artinya mau teman-teman. Nak itu artinya mau. Saya nak pergi ke sana. Saya mau pergi ke sana. Itu saya langsung bingung. Dulu di waktu saya kerja di bangunan, saya berbicara sama bos saya. Bos, saya mau cat, kan saya kerja plaster teman-teman. Saya mau cat putih bos. Soalnya saya mau cat lantai 3 di blok B. Nah, di waktu saya berbicara sama bos itu kan bos saya orang Melayu. Oke lah. Di sana ada cat warna putih. Saya kurang paham. Yang sudah pengalaman ke Malaysia itu gimana caranya kalau berbicara sama orang Melayu. Itu kedengarannya itu agak samar dan cepat bahasanya kan, betul? Beda lagi bahasanya, itu beda sama orang Indonesia. Ini pengalaman yang gokil teman-teman. Ini pengalaman yang bisa dibagi-bagi buat kalian. Nanti berbicara masalah caranya berbicara sama Upin Ipin itu bagaimana. Aduh, pusing teman-teman. Saya nggak paham. Di waktu saya bicara sama bos itu, ngomong apa bos ya? Saya gitu, ngomong apa, ambil sana sini, nak sini, nak apa, nak. Saya nggak paham teman-teman. Itu jadi di waktu saya mau minta chat sama bos, saya manggil teman saya itu ya biasa ngerti bahasa Melayu. Dia juga sudah 2 tahun di sini teman saya. Teman saya itu sudah 2 tahun, kurang lebih sudah pengalaman untuk bicara bahasa Melayu. Nah, bahasa-bahasa masalah kerjaan itu beda teman-teman. Yang pertama, bahasa kalau di rumah itu keramik kan, keramik itu lantai-lantai kan. Itu kalau pasang keramik kan, kalau di rumah itu bahasanya pasang keramik. Kalau di sini beda teman-teman. Di sini pasang musik. Nah, kalau di rumah, ingat, kalau di rumah kan kalau musik kan joget-joget kan. Dengerin musik kan kalau di rumah. Kalau di sini itu musik keramik teman-teman. Musik itu keramik. Itu yang gokil buat saya. Aduh, juga ada plaster. Plaster itu cat kalau di rumah. Saya mau cat ini. Saya mau kerja cat. Nah, kalau berbicara bahasa, kalau bicara sama-sama Maduranya di sini ngerti, paham teman-teman. Coba kamu bicara sama orang Melayu, anggaplah itu bos kamu itu Melayu. Bos, saya mau kerja cat. Mau kerja cat. Mau kerja cat apa? Bukan cat, pasti itu di komen lah. Sama bosnya itu pasti di komen. Nah, buat kalian semua yang belum nyampe ke Malaysia, yang sekarang lagi menonton, kalau kamu punya keinginan untuk kerja di sini, di negeri jiran, di negaranya Upin Ipin itu, pertama
Kalau sudah sampai ke sini, tanyalah sama temannya yang sudah lama di sini, tanya itu bahasa di sini, terus bahasa pekerjaannya itu apa. Ya, kalau mau kerja di sini tanya dulu. Kalau sudah sampai di sini teman-teman, saya nak itu mau, nak ya, saya nak ini. Kalau mau paham bahasa Malaysia, coba kamu nonton terus Upin Ipin itu. Kan kalau ditayangkan film Upin Ipin itu kan diartikan di bawah itu. Pasti ada artinya di bawah. Luan itu bahasanya tidak jauh beda dengan bahasa Indonesia teman-teman. Yang saya herankan itu bahasa ketika bahasa belajar itu teman-teman. Bahasa di waktu belajar di sekolah di sini bahasanya itu sama dengan bahasa Indonesia. Saya kemarin melihat buku pelajaran di Malaysia itu, ketika saya membaca di dalamnya itu sama teman-teman dengan bahasa Indonesia itu sama, tapi yang beda itu ketika bicara, bahasa bicaranya teman-teman yang beda itu yang buat saya pusing. Dan juga yang buat saya heran itu bahasanya, kalau bahasa pelajaran itu sama, kalau bahasa ketika berbicara itu nggak sama teman-teman. Saya nak pergi sana, pergi. Kalau bahasa Melayu pergi. Saya nak pergi. Huruf R-nya itu seakan-akan Saya nak pergi. Sampai sekarang saya masih bingung teman-teman. Kalau bicara sama orang Melayu di sini masih bingung saya. Kalau bicara bahasa Madura, ya pahamlah, itu bahasa sendiri. Ya, ini pengalaman buat saya. Semoga kalian juga terhibur dengan di sini, dan yang buat kalian semua, terutama yang lagi mau nonton, kalau mau ke sini, sudah nyampe ke sini, tanya sama teman-temannya bahasa yang dipakai di sini, terus bahasa pekerjaannya kalau kalian mau kerja. Tapi kalau kalian mau turin, ya nggak usah tanya-tanya lah. Tapi kalau berbicara sama orang Melayu, kalau kalian bicara bahasa Indonesia, orang Melayu itu pasti paham teman-teman, jangan khawatir. Kalau orang Melayu bicara sama kalian, agak bingung, yakin saya agak bingung teman-teman, soalnya itu agak kurang jelas. Kalau bicaranya itu cepat lagi. Nah, seperti itu teman-teman pengalaman saya di sini. Bahasa pekerjaan itu beda, seperti musik itu keramik, seperti cat itu plaster. Kalau di sini juga siling itu tutup rumah atas, itu apa, gabak kalau nggak salah. Kalau bahasa Madura itu kepek. Nah, kalau bahasa Madura. Terus apa lagi lah? Kalau kerja ngabunga, di sini ada ngabunga, itu buat bunga, siram bunga di sini. Kerja cleaner. Nah, banyak kerja di sini teman-teman. Terus lagi, ini ada lagi teman-teman. Itu kalau kalian bawa mobil, kalau di sini kereta, kalau kalian bawa mobil itu kan bahasa saya itu belok kiri, belok kanan. Kalau di sini beda teman-teman, pusing kiri, pusing kanan. Nah, kalau di sini mau belok, bahasa di sini itu pusing, ya. Ini gokil teman-teman. Bahasa di sini itu pusing kalau belok. Kalau bahasa kita belok. Nah, itu gokil teman-teman.
Kalau diartikan bahasa kita, kalau pusing itu kan sakit kepala. Kalau pusing. Kalau di sini pusing itu belok kanan, pusing kiri, pusing kanan. Nah, itu teman-teman. Ini juga pengalaman buat kalian. Sebelum kalian sampai ke sini, coba perbanyaklah perbanyaklah tonton video Upin Ipin itu, biar kamu nggak langsung apa ya namanya, biar kamu ketika bicara sama orang Melayu di sini cepat tanggap dan paham. Nah, seperti itu teman-teman, pengalaman saya di sini. Banyak pengalaman yang indah buat saya, yang membuat saya itu menjadi terinspirasi, menjadi semakin tahu teman-teman, semakin banyak memori terisi dengan apa namanya, terisi dengan panorama-panorama yang baru itu. Seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman buat kalian karena kalian sudah mengikuti vlog kami, dan jangan lupa klik tombol subscribe ya, dan juga klik tombol share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Oke, saya Eman Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.